Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fidianti, NIM 8603476269, program studi S1 PGSD semester 2. Di sini saya akan membuat tugas 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, memperkuat eksistensi. Memperkuat eksistensi, hal ini memberi dasar sahih bahwa pendidikan bukan sekedar kebiasaan, melainkan ilmu yang berdiri jelas, objek dan tujuannya. Kedua, memperkuat keilmiahan. Ia mengawasi agar teori, konsep, dan praktik pendidikan tidak asal-asalan, melainkan berlandaskan cara berpikir ilmiah yang benar. 3. Yang terakhir, memperkuat nilai-nilai. Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu memberi fondasi kokoh agar ilmu pendidikan berdiri tegak sebagai ilmu yang sah, terpercaya, dan bermakna. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan keduanya bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai justru menjadi pendorong berkembang filsafat ilmu. Dan intinya, pendidikan memberi materi, masalah, dan ruang uji coba yang membuat filsafat ilmu terus hidup tumbuh dan tidak berhenti berkembang. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena ontologi, epistemologi, dan aksiologi berfungsi persis seperti pisau bedah. Karena ketiga hal ini bisa meneliti, membedah masalah sampai ke akar-akarnya, dan menjernihkan masalah pendidikan mulai dari hakikat, cara, hingga tujuan dan manfaatnya. 4. Contoh konkret dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh konkretnya adalah penerapan ini dapat kita lihat pada kurikulum Merdeka saat ini. Kebijakan ini berakar dari filsafat progresisme yang memandang bahwa pendidikan harus berpusat kepada siswa dan adaptasi terhadap perubahan zaman sekarang ini. Dalam proses pembelajaran di kelas, hal ini diterapkan melalui metode diskusi kelompok dan proyek nyata di mana siswa diajak berpikir kritis. Kesimpulannya, filsafat ilmu memberi fondasi cara berpikir dan nilai bagi ilmu pendidikan, serta pendidikan memberi ruang materi dan tantangan agar filsafat ilmu terus berkembang. Kesimpulannya, filsafat ilmu memberi fondasi cara berpikir dan mulai bagi ilmu pendidikan, serta pendidikan memberi ruang materi dan tantangan agar filsafat ilmu terus berkembang. Dan bersama-sama keduanya menjadikan pendidikan sebagai ilmu yang kuat, benar, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian penjabaran materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.